Na na na. Kalau aku melihatmu memfoto perempuan tanpa izin lagi, kupastikan kamu nggak bisa apa-apa. Nggak akan kulakukan lagi. Pergi. Kenapa kalian kemari? Bukannya sudah kubilang, tanpa izinku, kalian dilarang mencariku. Ketua, Ketua, Istana Kejora mengontrol Ratnagadasia, menguasainya 3 tahun sejak kami bersembunyi, kami nggak punya pemimpin. bawahanmu ini memohon untukmu kembali. Sudah aku bilang, setelah aku menemukan kesempatanku, mengakui identitasku, ketunanganku, aku kembali. Bisnisnya baru dimulai, dia belum menggapai ambisinya. Aku nggak mau menekannya. Aku kesini untuk masalah itu. Pemimpin perbatasan Putra Zenan bersumpah kerjasama dengan kami. Aku sudah menyampaikan bahwa ketua hidup di pedalaman kota Yun. Kalau ada yang kamu butuhkan, kamu bisa kasih token ini padanya. Aku percaya dengan kemampuan tunanganku, dia akan sukses dalam bisnisnya. Tapi, aku masih akan simpan token ini. Kalian harus pergi sekarang. Tanpa perintahku, kalian nggak boleh melangkah ke tempat ini. Baik. Baik. Kiki, di mana kamu? Memikirkan Kiki lagi. Bertahun-tahun ini, aku sama sepertimu. Gak ada sehari pun aku gak merindukan Kiki. Selama ini kamu mengirim jutaan orang untuk mencarinya di negara ini. Dan masih gak ada kabar tentangnya. Mungkin Kiki sudah tidak ada di sini lagi. Pak Yohan, Pak Yohan. Ada kabar tentang Nona Muda. Kami dapat kabar Nona Muda. Benarkah? Informasinya terpercaya, sangat terpercaya. Kami bisa pastikan Nona Muda ada di Provinsi Jiang, di kota Yun. Itu bagus. Surga belum mengkhianatiku. Kamu ini kenapa? Aku cuma sangat gembira. Orang kita yang di lapangan sudah mulai mengecilkan area pencarian. Sebentar lagi kita pasti menemukan Nona Muda. Bagus. Bagus. Siapkan mobilnya. Kita segera pergi ke kota Yun. Baik, Pak. Sinta, aku pergi dulu. Hati-hati ya di jalan. Sinta, aku mau makan malam dengan klien nanti. Tapi aku nggak punya uang. Sudah aku sisihkan untukmu. Memulai bisnis nggak bisa dalam semalam. Jangan kerja terlalu keras. Sinta, jangan khawatir. Kalau bisnisku sudah sukses, aku akan mengadakan pernikahan termewah untukmu. Aku akan menunggumu. Hati-hati di jalan. Sian, kamu sedang apa sih? Kamu sedang apa di sini? Gimana kalau dia melihat kita? Baguslah, makin cepat dia tahu. Dia akan cuma pilihan kedua. Kenapa cepat-cepat? Kalau perusahaanku sukses, aku akan langsung membuangnya. Untuk sekarang aku harus bergantung bantuannya. Ayo, kita carikan kamu tas bermerek baru.
Pak Yohan, kamu makan ini? Bukannya agak nggak higienis? Memangnya kenapa kalau makan di sini? Tempatnya terlihat sangat bersih bagiku. Sebagus hotel bintang 5. Setelah kita makan, kita cari di mana Kiki. Oke. Bu, kita mau pesan 2 sup pangsit. Siap, mohon ditunggu. Pak Wijaya. Oh, kamu sedang makan? Apalagi ini? Gimana kalian menemukanku di sini? Seperti hantu, menghantuiku setiap hari. Pak Wijaya, tolong jangan marah. Kami nggak mau mengganggumu. Tapi kami nggak punya pilihan lain. Istriku sakit, dia harus minum obat tiap hari. Beberapa hari ini dia gak minum obat. Sekarang dia nggak bisa bangun. Kalau begini terus, dia bisa mati. Benar, Pak Wijaya. Kami sudah terpaksa. Tolong, punya hati. Seenggaknya bayar gaji kami yang tahun lalu. Anakku menunggu untuk kuliah. Kami butuh uangnya segera. Pak Wijaya, gaji kami sudah sedikit. Tolong bantu kami. Iya, Pak Wijaya, kami memohon. Pergi! Memohon pun gak guna. Aku belum dibayar oleh atasanku juga. Gak ada uang. Tapi atasanmu bilang mereka sudah membayarmu. Katanya juga kamu beli mobil baru beberapa hari lalu. Pergi kalian semua. Pergi kalian semua. Anak anjing ini lupa urusan dengan siapa. Kamu mempercayai atasanku, bukan aku. Percaya atau enggak, satu perintah dariku, aku bisa pastikan kamu nggak bisa cari kerja di sini. Pak Wijaya, tolong jangan marah. Kami salah. Uangnya kami nggak mau lagi. Pamer kekuasaan sekali. Berdiri. Dia yang hutang uang. Kenapa kalian yang berlutut? Kamu ini siapa? Aku ini adik ipar eksekutif Grup Langit. Grup Langit cabang Provinsi Jang. Grup Langit itu perusahaan pria terkaya di Dacia, Yohan Yudhistira. Mereka mengontrol setengah industri di negara ini. Gak heran dia sombong. Siapa yang berani melangkahinya? Kalau masalahnya jadi besar, kamu bisa kehilangan hidupmu. Kurang ajar. Dia memakai nama Grup Langit untuk seenaknya di sini. Pak, tolong tetap tenang. Biar kau kasih dia pelajaran. Tunggu. Ada yang mendahuluimu. Aku nggak peduli kamu adik ipar siapa. Yang pasti, kamu harus bayar hutangmu. Kurang ajar. Kamu tahu konsekuensi melangkahiku dan Grup Langit? Kamu mau melangkahiku? Semangatnya sangat mirip seperti Kiki. Bu, cepat lepaskan dia. Grup Langit itu sangat berkuasa. Orang biasa seperti kita nggak bisa menghina mereka. Benar, Bu. Kamu nggak perlu kena masalah membela pekerja seperti kami. Kami nggak mau uangnya lagi. Jangan khawatir. Aku pernah dengar soal Grup Langit. Dari yang ku tahu, pemimpinnya Yohan Yudhistira. Dia orang yang dermawan dan baik. Dia sangat adil. Dia nggak akan mau melihat bawahannya seperti ini, atau bahkan korupsi. Dan dia nggak akan memaafkan bawahannya seperti ini. Dan kalau dia tahu kamu mencuri gaji pekerja ini, bukan cuma kamu yang habis. Bahkan kakak ipar eksekutifmu itu bisa hancur juga. Baguslah. Aku tahu orang dari kantor pusat langit. Ku telepon sekarang dan melaporkanmu ke Pak Yohan. Jangan panggil, jangan panggil. Aku cuma bercanda tadi. Ku kasih uangnya sekarang. Bunga pinjamannya bagaimana? Ku kasih semuanya padamu. Keluar. Paman, silakan dihitung. Apa uangnya cukup? Cukup, lebih dari cukup. Nona, aku nggak tahu gimana berterima kasih padamu. Iya, kamu sudah menyelamatkan nyawa istriku. Ini bukan apa-apa, tidak apa-apa. Paman, kita makan pangsit ya. Kita makan sepuasnya. Ayo, silakan duduk. Akhirnya uangnya kembali. Paman, silakan dimakan. Semuanya dapat Wah. bagian. Kiki, sini papa lihat. Tanganmu sudah sembuh. Sudah. Kiki. Dia Kikiku. Dia Kikiku. Pak Yohan, cuma karena lukanya sama, jangan tergesa-gesa mengira dia nona muda. Hati-hati, kita suruh orang menginvestigasinya. Nona ini sangat baik.
Dia sangat membantu kita. Pak, maaf ya sudah menunggu lama. Nona, hatimu sangat baik. Kalau bukan karenamu, uang mereka nggak akan kembali. Tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Bu, apa daging ini segar? Jangan khawatir bapak-bapak, makan saja. Semua daging ini segar, aku beli di pasar pagi-pagi buta hari ini. Bisnis itu akarnya ada di kejujuran dan integritas. Bibi, papaku bilang bisnis itu akarnya ada di kejujuran dan integritas. Nona, siapa yang mengajarimu kata itu? Apa ayahmu? Aku lupa. Aku tidak ingat masa laluku. Silakan nikmati makanannya. Cepat investigasi. Cari tahu siapa saudara Nona ini. Mau dia Kiki atau bukan. Lakukan apapun untuk menolongnya. Baik, Pak. Pak Yohan, kami sudah cari tahu. Nona pemilik kedai itu bernama Sinta Surya. Dia nggak punya keluarga di kota Yun. Cuma tunangannya yang menemaninya. Namanya Xian Zander. Mereka berencana menikah setelah mereka berdua sukses. Orang muda yang ambisius dan gak sombong dan mandiri itu sangat jarang di zaman ini. 2 tahun ini perusahaan Xian berpartisipasi di pelelangan proyek grup kita. Tapi karena kualifikasi dan sumber dayanya, kami menolaknya. Kali ini dia berpartisipasi di pelelangan bernilai ratusan juta di Provinsi Jiang. Perusahaan mana yang gak mulai kecil? Meski mereka belum berkuasa, selama jujur dan bertanggung jawab, mereka pasti akan sukses. Menilai dari kejujuran dan kebaikan Nona Sinta, tunangannya gak mungkin bukan orang baik. Kali ini, kasih proyek Provinsi Jiang ke Xian Zander. Baik, Pak. Juga, naikkan investasinya dari 1 miliar jadi 10 miliar. Baik, Pak. Jadi, dengan karir yang sukses dan bisnis yang sukses, aku yakin Xian dan Nona Sinta akan bisa segera menikah. Baik, Pak. Ibu sudah jauh-jauh datang ke kota Yuan. Ini makan pangsit buatanku. Siapa yang kamu panggil ibu? Hah? Masih belum sah juga. Kamu cuma penjual pangsit. Kamu pantas untuk anakku? Ibu, kamu ini bilang apa? Bibi, jangan khawatir. Kalau bisnis Xian sukses, aku berhenti jual pangsit. Lalu apa rencanamu? Kamu cuma mau santai-santai di rumah? Xian, lihat perempuan yang kamu pacari ini. Orang macam apa dia? Bisnismu masih belum sukses. Dia sudah mimpi untuk jadi istri pria kaya. Bibi, bukan itu maksudku. Orang sepertimu malas, rakus, mata duitan dan angkuh. Sudah banyak kulihat. Jangan pernah berpikir untuk menikahi keluarga Zander. Ibu! Sinta, jangan dengarkan ibuku. Pergilah, aku mau bicara dengannya. Bibi harus istirahat. Aku mau kembali kerja. Kamu sudah gila ya? Kamu kira cantik saja cukup? Bisa-bisanya pacaran dengan tukang pangsit. Aku sudah bilang, cari wanita dari keluarga kaya. Ibu, gak mungkin aku menikahi tukang pangsit. Aku memanfaatkannya sebagai tiket makan gratis. Begitu anakku, kamu memang pintar. Orang yang mau ku nikahi berasal dari Grup Langit cabang Provinsi Jiang, anak manajer Hansol Yahya. Benarkah? Akankah keluarganya menyetujui? Nah itu dia. Ayahnya merendahkan latar belakangku. Dia gak menyetujui kami. Dan dia gak mau membantuku dapat proyek Grup Langit. Xian, aku ada berita bagus buatmu. Perusahaanmu mendapatkan proyek Grup Langit seharga 10 miliaran di Provinsi Jiang. Apa? Sofia, kamu yakin aku mendapatkannya? Kamu bodoh ya? Kamu lupa siapa ayahku? Tentulah itu benar. Sofia, proyek sebesar ini jatuh di pangkuanku. Ayahmu pasti melakukan semuanya demi aku kan? Tentu saja. Kalau bukan karena aku memohon ke ayah setiap hari, kamu kira perusahaan kecilmu bisa dapat proyek 10 miliar? Tapi ayahku nggak bilang apapun. Dia nggak mengabariku juga. Sofia, jadi ini artinya ayahmu menyetujuiku sebagai menantu? Jadi, kapan kamu mau melamarku? Besok. Hari ini kupesankan hotel. Besok kita undang semua teman dan keluarga untuk datang ke pesta pertunangan. Akhirnya aku akan putus dengan penjual pangsit itu. Tunggu, kamu undang saja dia ke pesta pertunangan kita. Lalu putus di depan semua orang. Jadi semuanya tahu kamu dan dia sudah benar-benar putus. Oke, apapun maumu, kuturuti.
Nak, aku tidak salah dengar kan? Bisnismu akhirnya sukses. Ibu, dapat proyek 10 miliar dari grup langit. Keluarga Zander akhirnya sukses. Astaga, baguslah. Anakku akhirnya sukses. 10 miliar, nggak akan habis 7 generasi. Sian, aku dengar kamu dapat proyek 10 miliar dari grup langit. Benar. Bagus sekali, aku sudah menunggunya sampai sekarang. Ah? Apa maksudmu kamu menunggu ini terjadi? Apa hubungannya ini denganmu? Ibu. Sinta, aku mengadakan pesta pertunangan besar besok. Kamu harus dandan yang cantik dan sopan kalau waktunya sudah tiba. Bisnisnya akhirnya sukses. Hal pertama yang Sian pikir, ia akan menikahiku. 3 tahun ini tidak sia-sia. Tepat saat dia melamarku besok, aku akan mengungkap identitasku sebagai Tuan Istana Kejora. Meski proyek 10 miliaran bukan apa-apa, itu masih pencapaian dari kerja kerasnya. Pasti itu mengurangi tidak kepercayaan dirinya dalam perbedaan status kita. Po Yohan, sesuai perintahmu, aku sudah kasih proyek Provinsi Jang seharga 10 miliar ke Yohan. Tapi, Pak Yohan, Sian Zander ini jelas gak mampu. Kenapa kamu masih kasih proyeknya padanya? Karena aku melihat potensi di dirinya. Meski dia gak mampu sekarang, tapi dia akan terbiasa. Wow. Sepertinya aku benar. Sian ini punya hubungan spesial dengan Pak Yohan. Aku sangat buta menilai gajinya. Sepertinya nanti aku harus segera mengurus pernikahan ini dengan Sophia. Kamu pulang dulu. Ah, iya. Pak Yohan, aku dapat kabar. Perusahaan Sian akhirnya sukses. Besok dia akan mengadakan pesta pertunangan. Dia akan melamar Nona Sinta di situ. Wah, baguslah akhirnya mereka menikah. Bagus. Oh iya, aku menyuruhmu untuk mencari tahu soal Nona Sinta. Gimana kabar pencariannya? Belum ada kabar. Tapi aku sudah mengirim rambutmu dan rambut Nona Sinta untuk dites di lab. Harusnya besok hasilnya muncul. Bagus. Siapkan hadiah besar. Besok aku mau datang ke pesta pertunangan Nona Sinta. Baik, Pak. Kita dapat kabar baik, perusahaan Sian sukses, dia melamar ketua besok. Sayangnya ketua bilang tanpa perintahnya kita nggak bisa menunjukkan muka lagi. Kalau boleh aku pasti datang. Suruh Putri Zenan bawa beberapa hadiah. Biarkan dia yang mewakili kita. Bilang saja itu dari teman. Oke. Bawa, yuk. Halo kamu. Sini. Lama Kalian gak juga ketemu. bertemu? Kamu juga di sini. Iya, saya juga diundang. Selama ini kamu benar. Pak Yohan, agar gak menarik perhatian, kita duduk di pojok saja. Oke, ayo. Baguslah, akhirnya mereka menikah. Iya, benar kan? Lihatlah, pengantinnya datang. Mau lihat? Ah, cantik sekali. Dia cantik sekali ya. Sinta, kamu Sinta! cantik hari ini. Cantik sekali kamu. Sinta, pengorbananmu banyak. Akhirnya terbayar juga ya. Kamu menikahi pria impianmu. Mulai sekarang kamu gak perlu kembali jualan di jalan dengan kami. Kampungannya tetap kampungan. Secantik apapun dia berdandan, dia nggak akan kelihatan berkelas. Hei Bu Sian, bisnis Sian sekarang sukses. Masih mau dengan penjual pangsit? Pasti dia sangat suka pangsit ya. Siapa bilang anakku menikahi sampah itu? Ada apa ini? Apa yang dia lakukan? Siapa itu? Oh, Dandan seperti ini, kamu pikir kamu pemeran utamanya? Hah? Kamu lihat dirimu di kaca, lihat dirimu sendiri. Kamu pikir kamu bisa menikahi Sian? Mimpi saja. Kamu pikir kamu bisa menikahi Sian? Mimpi saja. Pak Yohan, sebagai pria terkaya di Dacia, kalau orang-orang tahu nanti jadi keributan. Lagi pula tes DNA-nya juga belum keluar. Nona Sinta ini belum bisa dipastikan dia putrimu. Ini masalah keluarga mereka. Lebih baik gak ikut campur sekarang.
Memang kenapa kalau jualan pangsit? Aku mendapat uangku dari pekerjaan jujur. Gak perlu malu dengan itu. Kalau bukan karena aku bekerja keras 3 tahun, menjual pangsit untuk mendukung Sian, dia tidak akan sukses hari ini. Kamu mendukungnya? Wih, proyek 10 miliar ini sudah jelas anakku mendapatkannya karena mampu. Ditambah bantuan Nona Sofia, dia mendapatkannya. Apa hubungannya denganmu? Bibi, aku tahu kamu selalu merendahkan latar belakangku. Tapi setelah Sian melamarku nanti, aku akan umumkan identitas asliku. Kalau waktunya tiba, kamu cuma berharap kamu memohon padaku untuk menjadi bagian keluarga Xander. Kamu yakin otakmu tidak tergoreng? Kamu cuma membual dari tadi. Pria terkaya di Dacia itu, Yohan Yudhistira. Itu mencari putrinya yang hilang di seluruh dunia. Jangan bilang kamu mimpi. Kamu ini anaknya? Kalau kamu anaknya, jangankan prosesi akbar. Ibu-ibu ini akan berlutut dan sujud di depan semua orang. Mungkin saja aku bukan anak Yohan Yudhistira. Kalau bukan, tutup mulutmu. Bocah yatim piatu, liar sepertimu, harusnya jualan pangsit saja selamanya. Berhenti mimpi menikahi dan masuk keluarga orang kaya. Pertunangan ini antara aku dan Sian. Ini urusan kami, jangan ikut campur. Kamu, Lalu, gimana kalau kutentukan? Sian datang. Sian datang. Sian, apa yang kamu bicarakan? Ku bilang, ibuku benar. Karena kesenjangan status kita sekarang, kamu nggak pantas jadi menantu keluarga Xander. Sian. Itu jahat. Tapi kamu mengadakan pesta pertunangan bukannya untuk melamarku. Aku cuma mau kamu datang. Siapa bilang aku mau menikahimu? Orang yang akan kunikahi itu yang sudah menemaniku 3 tahun ini diam-diam mendukungku dari belakang. Nona Sofia. Oh, hah? Oh, Sian. perhatian semuanya. Ini putri dari grup langit cabang Provinsi Jiang, Pak Hansel Yahya. Nona Sofia Yahya. Dialah yang akan jadi menantu keluarga Xander. Kamu bilang orang yang 3 tahun bersamamu, yang diam-diam mendukungmu, itu adalah dia? Benar, Sian dan aku sudah bersama selama 3 tahun. Cincin di tangannya ini merupakan hadiah dariku. Jadi untuk 3 tahun ini, kalian berdua menjalin hubungan diam-diam. Terus kenapa kamu masih pacaran dengan aku? Sebelum bisnisku berkembang, keluarga Yahya nggak akan menyetujui hubungan kami. Kalau aku nggak bersamamu, siapa yang akan menanggung makan minumku? Uang siapa yang kupakai untuk membalikan tas Sofia? Tetapi sekali lagi, aku harus berterima kasih padamu. Sudah bekerja siang dan malam menjual roti. Menunjang siang, menemaniku berbelanja, membelikan tas-tas, dan membayarkan kamar hotel kami. Kenapa? Kenapa Sian kamu melakukan ini padaku? Aku sudah kasih kamu waktu 3 tahun masa mudaku yang berharga. Aku serahkan padamu semua cintaku. Cinta? Cinta merupakan hal termurah yang ada di dunia ini. Apa cinta bisa kasih proyek senilai 10 triliun? Apa cinta bisa membuatku kaya dan sukses? Nggak bisa. Semua ini cuma Sophia yang bisa kasih. Aku pasti sudah buta. Baru sekarang aku akhirnya melihat sifat aslimu. Terima kasih. Terima kasih karena tidak menikah denganku. Seorang bajingan untuk seekor anjing. Semoga kalian langgeng selamanya. Bajingan? Apa katamu? Apa? Apa aku salah bicara? Kamu tahu kalau dia punya tunangan dan kamu masih bersedia menjadi simpanannya selama 3 tahun. Apa bedanya kamu dengan pelacur? Diam! Sian! Kamu yang seharusnya layak ditampar. Sian, kamu baik-baik saja? Ini, hadiah yang kamu kasih ke aku sebuah tanda cinta darimu. Sekarang aku kembalikan padamu. Mulai sekarang, kita putus.
yang aku kasih ke waktu itu. Kembalikan jimat keberuntunganku. Kamu? Kamu mau apa? Aku dengar jimat keberuntungan ini ada hubungannya dengan asal-muasal keluargamu, benar? Jimat keberuntungan itu kenapa terlihat gak asing? Kembalikan padaku. Dasar sampah. Berani menentangku? Aku akan pastikan kamu gak akan pernah menemukan orang tua kandungmu seumur hidupmu. Aku gak cuma akan menghapus masa lalu dan asal-muasalmu. Aku juga akan mencabik-cabik masa depanmu. Jangan. Ini yang aku serahkan pada Kiki. Jimat keberuntungan. Sinta Surya memang Kiki Yudhistira. Dia Kiki. Dia putriku, anaknya Yohan Yudhistira. Dia putriku, anaknya Yohan Yudhistira. Pimpinan, menentukan identitas nona muda merupakan hal yang serius. Kalau kita berbuat kesalahan, gak bisa ditarik kembali. Mengandalkan jimat keberuntungan yang gak biasa saja merupakan hal yang sedikit gegabah. Tolong tunggu lebih lama lagi. Hasil dari tes keluarga akan keluar sebentar lagi. Baiklah. Kalau dia benar putriku, siapapun yang sudah menyakitinya, aku gak akan biarkan satupun lolos. Jadi seperti ini kehidupan normal orang-orang biasa. Murah, rapuh, rontok, cuma dengan sekali sentuh dengan jentik jariku. Aku bisa menghajarkannya. Kamu sudah kehilangan latar belakang keluargamu. Dan kamu bahkan gak mampu menghidupi dirimu sendiri. Apa hakmu untuk mengejek kami orang-orang yang mandiri? Tepat sekali, kami tidak mencuri atau merampok. Apa hakmu meremehkan kami? Hanya latar belakangmu mewah. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Kamu gak guna. Dasar rendahan. Beraninya kamu menentangku. Sofia, gak perlu meladeni mereka. Lihat, ini teman-temanmu. Burung yang sejenis memang akan selalu bersama. Sangat gak berkelas. Siapa bilang tidak berkelas? Aku pastikan kalian para pengambil keuntungan tak punya cara untuk mencari nafkah. Kalian akan menghancurkan kehidupan kami. Dengan apa? Dengan haknya sebagai nona muda dari keluargaku. Di Provinsi Jiang, keluarga Yahya memegang keputusan dan kekuasaan absolut. Di Provinsi Jiang, keluarga Yahya dan kekuasaan absolut. Dan kekuasaan absolut. Itu di Wiratmu, kepala pelayan keluarga Yahya. Katanya di kota Jiang kalau kamu menyinggung keluarga Yahya, kamu akan bicara empat mata dengannya. Setelah itu kamu akan menghilang begitu saja. Paman Dibyo, kenapa kamu datang sendirian? Di mana ayahku? Pimpinan grup langit Pak Yohan terlihat di kota Yun. Bos Hansel harus bersiap untuk menyambutnya. Jadi dia gak datang hari ini. Pria terkaya di seluruh Dacia, pimpinan grup langit benar-benar datang ke kota kecil kita, yaitu kota Yun. Mungkinkah dia kesini untuk mencari putrinya? Mungkin. Aku dengar beberapa rumor mereka bilang kalau putrinya hilang, terpisah lebih dari 10 tahun. Katanya ada di kota Yun. Kalau ayahku tidak datang sekarang, putrinya akan ditindas sampai mati. Selalu saja nona mudaku yang melindas orang lain. Siapa yang berani menindas nona mudaku? Siapa yang melempar telur ini? Aku. Dia. Perempuan itu. Dia. Mengetahui hubunganku dengan Xian. Tapi dia tanpa malu-malu tetap mengganggunya. Sekarang Xian sebentar lagi akan melamarku. Dan dia kesini untuk membuat masalah. Apa kalian gak punya malu? Kalian berdua bersembunyi dariku, memancingku ke sini untuk menindas dan mempermalukanku. Memangnya kenapa kalau kami menindasmu? Memangnya kenapa kalau kami menindasmu? Selama nona mudaku senang, memangnya kenapa kalau kami membunuhmu? Benar sekali. Grup Langit mendominasi seluruh negeri. Ayahku sebagai General Manager Grup Langit cabang Provinsi Jiang. Seumpama Dewa Provinsi Jiang untukku menghancurkan seseorang merupakan hal yang mudah seperti menginjak semut.
Hanso cuma general manager cabang, tapi dia lebih sombong dariku seorang pimpinan. Kalau aku gak datang ke Provinsi Jiang sendiri, aku gak akan pernah tahu bajingan ini sudah memakai nama grup langit untuk menyebabkan masalah. Kamu penjual roti, apa kamu dengar itu? Ini yang kamu sebut kekuasaan. Gak peduli seberapa keras kamu berusaha. Di hadapan kekuasaan absolut, kamu akan dihancurkan berkeping-keping. Begitu ya? Kamu yakin kamu ingin memakai kekuasaan untuk menghancurkanku? Bagaimana kalau kekuasaan di belakangku dibandingkan denganmu 100 kali lebih kuat? 1000 kali. 1000 kali lebih kuat. Bercanda saja dia. Sinta, kamu boleh membual pada orang lain. Gak apa-apa. Tapi beraninya kamu mempermalukan dirimu di hadapanku. Aku bersamamu selama 3 tahun. Aku tahu persis seperti apa kamu. Gimana mungkin aku gak tahu? Menjadi sia-sia itu normal. Terutama untuk orang sepertimu. Dari strata sosial paling bawah. Kamu suka menghayal. Kamu merasa kalau kamu menjadi pewaris kaya yang menghilang dan berakhir di jalanan. Kalau begitu, biar kutunjukkan hayalan pewaris ini. Dari keluarga kaya yang mana kamu berasal? Penjaga, lucuti pakaian orang yang mengaku pewaris ini. Jangan. Gimana kamu bisa melakukan ini di depan umum? Sungguh keterlaluan. Pimpinan, Apa dia Kiki atau bukan, aku akan terlibat dalam masalah ini hari ini. tes paternitasnya sudah keluar. Nona Sinta Surya memang benar merupakan nona muda yang menghilang bertahun-tahun lalu. Apa kamu yakin? Benar-benar yakin. Surga menyaksikan. Surga menyaksikan. Lakukan! Kamu ingin menyentuh Putri Yohan Yudhistira? Kamu harus sadar diri dan lihat apakah kamu layak. Hah? Seekor anjing milik pembantu yang bekerja untukku berani menggigit majikannya. Kamu siapanya dia? Oh. Aku ayah kandungnya, Sinta. Tuan, mungkin Anda salah orang. Di tangan kananmu ada luka bakar. Jimat keberuntungan ini aku serahkan padamu setelah kamu terluka untuk melindungimu. Juga, namamu bukanlah Sinta Surya. Cuma satu nama. Cuma Kiki. Ayah, kasih jimat keberuntungan ini untuk Kiki. Mulai sekarang, Kiki pakai ini. Tuhan, bagaimana Tuhan tahu? Aku menyuruh seseorang untuk mengambil beberapa helai rambutmu dan mengirimnya untuk tes paternitas. Hasilnya sudah keluar. Tangkap! Oh. Kamu benar-benar ayahku. Selama 16 tahun, gak sehari pun papa gak memikirkan kamu. Aku gak pernah berhenti mencarimu. Jadi aku punya ayah. Aku bukan yatim piatu. Selama bertahun-tahun, kamu sangat menderita. Mulai sekarang, aku gak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Sian, bukannya kamu bilang dia nggak punya orang tua? Iya. Jangan bilang dia orang yang kamu sewa karena harga dirimu yang menyedihkan entah dari mana untuk berpura-pura jadi ayahmu. Penghinaan. Laki-laki yang berdiri di hadapanmu merupakan pimpinan grup langit, Pak Yohan Yudhistira. Apa dia Yohan Yudhistira? Jadi rumor itu benar. Pak Yohan benar-benar datang ke kota Yun. Aku tidak menyangka Nona Sinta sebenarnya putri Pak Yohan. Kamu benar-benar Pak Yohan. Penjual roti ini benar-benar putri dari orang terkaya. Mustahil,
Ini benar-benar mustahil. Kamu pasti penipu. Nona mudaku teliti seperti biasanya. Itu benar Pak Johan ada di kota Yun. Tapi pagi ini, tuanku yaitu Bos Hansel sudah memposting di tempat di mana Pak Johan menginap, menunggu panggilannya. Kalau Pak Johan ada di sini secara langsung, gimana mungkin Bos Hansel gak tahu? Siapa yang kau sebut Hansel itu? Apa aku harus melapor padanya kemanapun aku pergi? Aktingmu bagus juga, tapi pakaianmu ternyata menggagalkannya. Pak Johan merupakan seorang pria dengan statusnya. Gak mungkin dia akan berpakaian seperti orang miskin sepertimu. Iya, memang terlihat agak lusuh. Dia bahkan tidak memakai jam tangan mewah. Dia pasti seorang penipu. Apa kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang meniru Pak Johan? Kamu menyuruh seseorang meniru Pak Johan merupakan kejahatan serius. Penjaga, tangkap mereka. Stop. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Jika kau ingin seseorang, tangkaplah aku. Kiki, kamu nggak perlu menghadapi badai sendirian lagi. Mulai sekarang, ayah akan berada di sini untuk melindungimu. Sebelum kamu melakukan apapun, aku sarankan kamu untuk menelepon Hansel dan mengeceknya. Karena kalau aku betul Pak Johan, gak ada satupun dari kalian mampu membayar atas semua ini. Sofia, sepertinya dia memiliki cukup pengaruh. Mungkin sebaiknya kamu menelpon ayahmu untuk mencari tahu. Baiklah, aku akan telepon ayahku. Aku akan buktikan kalau kalian salah. Halo ayah, sekarang ayah di mana? Putriku, aku nggak bisa datang hari ini karena aku lagi di hotel tempat Pak Johan menginap menunggu di lobi lantai pertama. Oh, jadi ayah sudah melihat Pak Johan? Belum. Pak Johan belum turun dari tadi. Apa ayah yakin Pak Johan ada di kamarnya? Lah, kalau Pak Johan nggak ada di atas, ngapain aku menunggu di bawah sini? Apa begitu? Tapi di sini ada orang tua berpakaian lusuh yang mengaku sebagai Pak Johan. Dia juga mengaku sebagai ayah kandung dari si tukang roti. Apa? Mustahil. Aku sudah menunggu di sini sepanjang hari. Pak Johan belum turun sama sekali. Selain itu, aku baru saja ke atas untuk memeriksa pengawalnya, berjaga semua di luar kamarnya. Sepertinya tebakanku benar, dia seorang penipu. Bajingan, beraninya dia meniru orang terkaya di Dacia. Dia pasti ingin mati. Sofia, kamu tangkap mereka. Aku pergi ke sana sekarang. Bawa dia ke hadapan Pak Johan dan biarkan dia mengurusnya secara langsung. Ayah, kalau orang ini diserahkan kepada Pak Johan, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa. Jadi dia benar-benar penipu. Demi kesombongan, orang-orang ini akan melakukan segalanya. Berani meniru orang terkaya di Dacia. Dia benar-benar nggak tahu gimana mengejar kematian. Lalu, apa kamu mendengarnya cukup jelas? Ayahku sedang menuju ke sini dan dia akan menyerahkan kalian ke Pak Johan untuk diurus secara langsung. Ketika saat itu tiba, tidak ada satupun yang bisa mampu menyelamatkan kalian. Kamu sebaiknya menyuruh dia untuk lebih cepat. Dasar tua bangka, masih saja berpura-pura. Ketika ayah mertuaku datang, kalian semua akan dalam masalah besar. Dan kamu wanita lancang, kamu akan hancur bersamanya nanti. Ayah, apa ayah benar-benar Yohan Yudhistira? Kiki, kalau aku bukan pria terkaya di Dacia, tapi cuma orang tua biasa-biasa saja, apa kamu masih bersedia menerimaku sebagai ayahmu? Tentu saja. Ayah ya ayah, tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Apabila ayah orang terkaya di Dacia atau pengemis di pinggir jalan pun, ayah akan selalu menjadi ayahku. Bagus. Bagus. Kamu benar-benar putriku. Sayangnya, semua perasaan tulusmu terbuang sia-sia pada binatang yang gak berharga dan gak tahu terima kasih. Cuma kamu pecundang yang gak berguna. Kamu pikir bisa mendapatkan pesanan 10 triliun gup langit? Kemampuan Xian benar-benar gak sesuai kriteria grup langit. Tapi Xian dibantu oleh ayahku. Dia dibantu oleh keluarga Yahya. Ayahku bilang dia bisa mengaturnya. Jadi dia bisa mengaturnya. Grup langit berasal dari nama Yudhistira, bukan Yahya. Hansel Yahya cuma karyawan biasa. Apa hak dia membuat keputusan itu? Jangan bilang kamu akan mengaku kalau kamu yang kasih pesanan 10 triliun ini pada anakku. Itu benar. Itu demi putriku. Kalau aku secara langsung memesannya agar diserahkan padamu.
Kamu tua bangka, apa kamu pikun? Saat Xian mendapatkan 10 triliunnya, kamu bahkan belum pernah bertemu dengan orang itu. Jadi kamu bilang padaku untuk seorang wanita yang sama sekali gak ada hubungannya denganmu. Jadi siapa yang mempercayainya? Iya, waktunya benar-benar gak sesuai. Aku rasa semuanya sudah terungkap. Itu benar, Ayah. Sebelumnya, tes paternitas belum keluar sama sekali. Gimana mungkin kamu yakin kalau aku putrimu? Waktu itu aku benar-benar gak bisa memastikan kalau kamu Kiki. Tapi di dalam dirimu, aku merasakan kehangatan seorang putri. Selama 16 tahun, kerinduanku padamu sungguh menyayat hati dan tulang. Bahkan kalau pada waktu itu terbukti kamu bukan putriku, tapi cuma untuk momen kehangatan itu. Pesanan 10 triliun. Sungguh sepadan. Ayah. Iya benar, teruslah mengada-ngada. Kamu harus coba mengingat sebulan yang lalu untuk proyek ini ketika penawaran dimulai. Bukankah kamu merekomendasikan Xian Zender pada ayahmu? Tapi ayahmu secara tegas menolaknya. Kok kamu tahu? Beberapa malam yang lalu, setelah ayahmu menerima telepon, dia tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Gak cuma dia menyerahkan proyeknya pada Xian, dia juga menaikkan nilainya dari 1 triliun menjadi 10 triliun. Kok kamu tahu? Gimana kamu tahu semua detailnya? Ini merupakan rencana yang kubuat. Tentu saja aku sudah memahaminya. Omong kosong. Ayahku sebentar lagi tiba. Beraninya kamu masih di sini dan mengatakan omong kosong itu. Seseorang, ambil kursinya. Buat dia berlutut dan menunggu. Hentikan. Dan untuk dirinya, patahkan kakinya. Buat dia berlutut dan menunggu juga. Bos Hansel sudah tiba. Bos Hansel benar-benar di sini. Sekarang ini sudah di luar kendali. Kita lihat gimana sih penjual roti ini akan menanganinya. Di mana dia? Bajingan mana yang sudah nggak ingin hidup? Berani meniru Pak Yohan. Ayah, akhirnya ayah datang. Ayah, itu dia. Dia meniru Pak Yohan. Hansel Yahya, aku nggak melihatmu sehari saja dan kamu sudah berani menjelek-jelekkan atasanmu. Kamu tua bangka, ayahku di sini sekarang. Dan kamu masih terus berbicara? Ayah, kasih dia beberapa tamparan. Apa dia berani? Masih berpura-pura. Ayahku akan menamparmu, bodoh. Ayah, ada apa? Ayah mertua, apa kamu terpeleset? Bajingan mana yang menumpahkan air di sini? Apa kamu gak akan membantu ayahmu? Semuanya minggir! Ayah, Bawahanmu Hansel Yahya, salam pada pimpinan. Bawahanmu Hansel Yahya, salam pada pimpinan. Pimpinan? Orang tua yang terlihat biasa saja ini sebenarnya ketua dari grup langit. orang terkaya di Dacia sesederhana ini? Ayah, kamu yakin ini benar? Tua bangka ini apa benar Pak Yohan? Tutup mulutmu. Ini ketua dari grup langit, Yohan Yudhistira. Pak Yohan, itu benar dia, nggak diragukan lagi. Hansel Yahya, putrimu ini benar-benar arogan sekali, bukan? Mengandalkan kekuasaan dan posisimu di Provinsi Cha, dia mencoba memaksa merebut tunangan putriku. Dia membuat putriku dan teman-temannya dalam masalah. Dan itu belum semuanya. Dia bahkan ingin Pak Yohan berlutut di hadapannya. Kamu berperilaku buruk, anak kurang ajar. Kesini dan berlutut sekarang. Mohon maaf pada Pak Yohan. Aku? Apa kamu tuli? Cepat kesini berlutut. Pimpinan, aku bersalah. Aku nggak mengenali Anda sebelumnya. Kalau aku tahu identitasmu sebelumnya, aku gak akan pernah berbicara kasar kepadamu. Ya ampun pimpinan, orang tua ini tuli dan buta. Aku sudah menyinggung Anda Tuhan. Aku bersalah. Maafkan aku Pak Yohan. Akulah yang buta. Akulah yang menyinggung Anda. Jangan minta maaf padaku. Minta maaflah pada putriku. Jangan minta maaf padaku. Minta maaflah pada putriku. Pimpinan, yang mana putri Anda? Yang ini. Kamu? Kamu tunangannya Xian, si penjual roti. Itu benar. Dia merupakan putriku yang telah lama hilang. Nona muda dari keluarga Yudhistira.
Salam Nona, putriku barusan sangat kasar pada Anda. Dia layak menerima hukuman. Aku minta maaf mewakili putriku. Sinta, aku tahu aku salah. Aku sadar aku salah. Tolong maafkan aku. Itu benar menantuku. Itu aku, mertuamu yang bodoh. Aku akan berlutut untukmu. Maafkan aku wanita tua ini. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Sinta, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Di hatiku cuma ada kamu. Sian, Kamu berhak ngomong cinta, mencintaiku. Kalau begitu, kenapa kamu berhubungan dengan wanita lain? Apa kamu tahu kenapa aku dekat dengan dia? Itu semua untukmu. Untuk masa depan kita. Untukku? Aku tahu, aku berasal dari latar belakang yang sederhana. Tapi aku ingin kasih yang terbaik untukmu. Ketika aku baru memulai bisnisku, aku selalu gagal. Aku mendekatinya murni untuk memanfaatkan kekuasaan keluarganya. Setelah karirku berkembang, aku berencana mencampakkannya. Aku ingin menikah denganmu. Sianzander, brengsek kamu! Jadi sekarang bisnismu sudah sukses. Kenapa aku yang kamu tinggalkan? Jadi sekarang bisnismu sudah sukses. Kenapa aku yang kamu tinggalkan? Ini semua salahku. Saat aku bersama Sofia, aku dibutakan oleh kekayaan dan kekuasaan keluarganya. Aku bersumpah, meskipun aku menuruti semua keinginannya, di hatiku nggak sedikit pun ada rasa cinta. Aku cuma menginginkan kekuasaan keluarganya. Satu-satunya yang kucinta, itu cuma kamu. Sian, bajingan kamu! Siapa yang selalu berkata kalau aku merupakan cinta dalam hidupmu? Kalau aku nggak mengatakan itu, apa kamu akan mau sama aku? Sian, aku akan membunuhmu, akan kepada kamu, akan kepada kamu. Nona muda, kamu gadis kurang ajar. Di depan pimpinan tunjukkan rasa hormat. itu benar menantuku. Kamu mendengarnya? Sian cuma sementara dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Pikirannya tertutup. Itulah kenapa dia berbuat kesalahan. Tapi yang ada di hatinya cuma kamu. Perasaannya padamu tak terbantahkan. Maafkanlah dia kali ini. Aku mohon. Sinta, apa kamu masih ingat siang itu? Saat kita pertama bertemu, kita bepergian bersama, berteduh dari hujan bersama, dan melihat lautan bunga bersama. Setiap momen bersamamu, aku menyimpannya baik-baik di dalam hatiku. Nona muda, bajingan sepertinya nggak bisa dimaafkan. Keke, pada akhirnya kami cuma orang luar. Perasaan di antara kalian berdua hanya kalian berdualah yang bisa memahaminya. Ini merupakan kontrak 10 triliun di Provinsi Chang. Entah kamu memaafkannya atau enggak, aku ingin kamu sendiri yang menentukan. Sinta, aku tahu aku salah. Aku tahu betul aku salah. Aku nggak akan mengulanginya, aku janji. Mulai sekarang aku akan berusaha memperlakukanmu dengan benar. Maaf, cintamu murahan. Aku nggak membutuhkannya. Aku nggak peduli kalau itu untuk kekayaan atau kekuasaan, atau kamu cuma selingkuh. Itu semuanya sama bagiku. Sekali mengkhianati aku, kamu akan kehilanganku untuk selamanya. Jangan! 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 Jangan. Mulai hari ini dan seterusnya, antara kamu dan aku, kita putus. Pimpinan, apa yang harus kita lakukan pada Hansel? Hansel memanfaatkan nama grup langitku, sudah mengacau di Provinsi Jiang dan menyebabkan masalah di mana-mana. Dia membiarkan putrinya menindas orang-orang, bertingkah arogan dan mendominasi. Berlaku segera, dia dipecat dari grup langit. Dan kami akan investigasi dia atas korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan tanggung jawab. Pimpinan, aku salah. Aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Tolong kasih aku kesempatan. Kenapa bisa begini? Aku ini nona muda kaya raya. Seret mereka keluar. Aku nggak mau melihat mereka lagi. Pimpinan, apa kamu gak ingin tahu siapa dalang penculikan nona muda bertahun-tahun lalu? Aku tahu, aku bisa menebus kesalahanku. Kamu sungguh mengetahuinya? Iya, Aku tahu. Kalau ku kasih tahu, apa kamu akan memaafkanku? Jangan coba untuk tawar-menawar. Katakan saja jika kau tahu. Istrimu, Millie, Nyonya Millie. Omong kosong. mereka berdua merupakan pasangan yang saling setia. Walaupun Nyonya Millie ibu tirinya, sejak dia kecil dia menunjukkan kasih sayang dan kepeduliannya. Semua orang tahu itu.
Aku sungguh gak bohong. Suster Susan mengatakan semua itu. Aku bahkan punya rekaman buktinya. Suster Susan? Apa dia yang kehilangan nona muda dan dipecat dari keluarga Yahya oleh nyonya? Suster Susan yang itu benar. Faktanya semua ini merupakan sesuatu yang direncanakan bersama istrimu. Dia dengan sengaja membawa nona muda untuk memetik bunga. Tapi kenyataannya dia menyuruh orang untuk menculik nona muda. Pada akhirnya dia memecat Suster Susan dan menutup mulutnya dengan sejumlah uang. Lalu dia pun diusir. Kalau begitu kenapa Suster Susan kasih tahu semua ini? Karena dia dari Provinsi Jiang. Dia takut untuk tutup mulut. Keluarganya disakiti. Jadi dia kasih tahu semuanya ke aku. Sebagai gantinya, aku akan lindungi keluarganya. Kenapa gak bilang dari awal? Nyonya pemegang saham terbesar kedua Grup Langit. Dia punya banyak pendukung. Aku gak bisa apa-apa. Sialan! Ayah baik-baik saja. Pak Yohan, tolong tenang. Yang dia bilang mungkin gak benar. Aku bisa berhadapan dengan Nyonya. Siapa yang mau berhadapan denganku? Hansel, apa yang mau kamu katakan? Aku di sini sekarang. Kenapa tiba-tiba diam? Billy, kenapa kamu di Kota Yun? Aku khawatir kamu datang ke sini sendiri, jadi aku mengikutimu. Ini pasti Kiki. Sudah 16 tahun, kamu sudah tumbuh besar. Kiki, ini Bibi Milly. Ayo kasih salam. Mau aku akui atau enggak, itu bergantung dari kebenaran yang dikatakan Hansel. Kalau dialah yang memisahkan ayahku dan aku selama 16 tahun, nggak cuma aku tolak memanggilnya Bibi, aku juga akan buat dia bayar kesalahannya. Oh, apa benar seperti itu, Hansel? Kamu bilang 16 tahun yang lalu, aku menyuruh seseorang untuk menculik Kiki. Hansel, jangan takut. Ada aku di sini, bicara saja. Bilang apapun itu dan jangan ada yang dipendam. Tapi kamu harus jujur. Kita nggak bisa biarkan yang salah pergi. Dan kita nggak menjebak yang nggak bersalah. Oke. Suster Susan bilang sendiri padaku. Katanya kamu kirim orang untuk menculik Tuan Putri. Dan kamu kasih tahu mereka untuk membunuhnya. Jadi apa yang dikatakan guruku dulu itu benar. Kalau dia tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah dibunuh mereka. Sangat disayangkan. Orang yang bekerja untukku semuanya bodoh. Mereka membiarkan bajingan sepertimu kembali hidup. Apa katamu? Kamu benar-benar melakukan itu? Gimana? Kamu jadi tua lalu jadi tuli dan buta? Bahkan kamu gak bisa memahami bahasa manusia lagi? Hah? Kamu, apa katamu? Nyonya, kenapa kamu bisa bicara seperti itu pada Pak Yohan? Bagaimana caraku bicara? Itu bukan urusanmu. Dasar pesuruh. Kenapa kamu kirim orang untuk menculik dan membunuhku? Apa aku pernah menyinggungmu? Keberadaanmu itulah yang menyinggungku. Si bodoh ini mau menyerahkan Grup Langit pada bocah liar sepertimu. Bagaimana dengan aku dan putra aku yang ada di luar negeri? Pemimpin perusahaan harus jadi orang yang paling mampu. Gak ada hubungannya mau pria atau wanita. Meskipun aku mau kasih grupnya ke Kiki, aku bisa bilang aku gak pernah memperlakukan putramu secara gak adil. Benar, selama bertahun-tahun kamu bisa kasih aku banyak saham. Tapi yang ku mau seluruh Grup Langit. Jadi demi keinginan egoismu, kamu menculikku, membuat aku terpisah 16 tahun dengan ayahku. Aku gak pernah berpikir bahwa di bawah kebajikanmu, di luarnya kamu sebenarnya punya hati yang sangat busuk. Sejak kamu menikah dengan keluarga Yudhistira, Kiki selalu sopan padamu, bahkan memperlakukanmu seperti ibu kandungnya. Tapi kamu malah mencoba membunuhnya. Itu keterlaluan. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Orang punya kepentingan untuk dirinya sendiri. Baiklah, sungguh berbisa dan wanita yang sangat beracun. Untungnya aku tahu dan lihat kamu yang sebenarnya. Belum terlambat. Aku akan mengusirmu dari keluarga Yudhistira dan mengeluarkanmu dari Grup Langit. Aku akan membuatmu membayar apa yang sudah kamu lakukan. Aku minta maaf, tapi kamu terlambat. Orang yang diusir dari Grup Langit itu adalah kamu. Apa? Pak Yohan, sebagai anggota direktur, kami sudah mengirim saham atas namamu pada Bu Milly. Dia
sekarang pemegang saham terbesar dari grup langit. Apa? Juga kami sudah mengadakan rapat dewan. Mengingat masa lalumu menggunakan nama perusahaan tanpa izin untuk mengeluarkan pinjaman besar dari bank, yang menyebabkan kehilangan finansial dalam jumlah besar untuk perusahaan. Kami sudah sepakat untuk mengusirmu dari posisimu sebagai ketua. Bu Mili akan mengambil alih. Kedepannya akan kita lakukan aksi hukum untuk memidanakanmu. Kamu? Apa katamu? Ayah, Pak, kamu nggak paham? Kamu bukan ketua lagi. Dan sebaiknya bersiaplah habiskan dirimu di dalam penjara. dasar orang-orang gak tahu diri. Uang yang dipinjam Pak Yohan, semuanya untuk menyelamatkan krisis perusahaan. Situasinya darurat, gak ada waktu untuk rapat dewan. Tapi dia sudah kasih kamu peringatan. Untuk ini Pak Yohan, bahkan menyerahkan kekayaan pribadinya. Tanpa Pak Yohan, gak akan ada grup langit. Katamu itu untuk perusahaan? Apa benar? Mana buktinya? Lakukan itu tanpa persetujuan dewan itu tindakan yang tidak sah. Bersiaplah masuk penjara. Dasar wanita licik. Gak kusangka kalau aku sepanjang hidupku berkarir merawat monster yang menyerangku. Bertahun-tahun aku baik padamu, tapi kamu malah jadi anak panah tajam yang menembakku. Ayah, jangan khawatir. Aku bukanlah gadis yang lemah. Aku cukup kuat sekarang untuk melindungimu dari badai. Aku gak peduli seberapa besar badainya. Anakmu yang akan mengurusnya kali ini. Kamu mau melawanku? Kenapa nggak coba lihat dirimu sendiri di cermin? Aku tahu dari lama, kamu bukan apa-apa, tapi bocah liar yang jualan roti. Ayahmu punya hutang 10 miliar. Bahkan kalau kamu menjual roti seumur hidup, kamu nggak akan bisa membayar kembali. Kiki, ayah sudah mengecewakanmu. Kita terpisah selama 16 tahun. Aku rela kasih semuanya demi dapatkan maaf darimu. Tapi nggak pernah kubayangkan kalau di hari kita kembali bersama, ayahmu jadi seperti ini. Nggak masalah, ayah. Yang kuperlukan itu keluarga yang mencintai dan peduli padaku, bukan orang dingin yang culas dengan uang dan kekuasaan. Oh, kasihan banget. Tanpa semua kekayaan, kamu bukan apa-apa. Burung pindik yang jatuh, lebih buruk dari ayam. Dan barusan terpikir, aku barusan memohon padamu, buang-buang tenaga. Wanita, kamu sangat gak bersyukur. Sekarang kamu mau maafkan kami, tapi kami gak butuh itu lagi. Aku lihat sejak awal kamu berlutut karena statusku putri orang kaya, bukan untukku sebagai Kiki. Kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar menjijikan. Seenggaknya kamu gak seberapa mengerti. Bu Mili, andai ibu datang lebih awal, tentunya kami gak perlu buang energi untuk hal ini. Bu Mili, aku simpan rahasiamu sangat lama. Aku sangat setia untukmu. Gimana kalau aku datang bekerja untukmu? Ku lewatin neraka untukmu. Aku janji. Kamu gak salah. Kalau kamu sudah kasih tahu rahasia ini ke Yohan lebih awal, gimana bisa aku jadi seperti sekarang? Mulai sekarang, kamu akan bekerja untukku. Wah, terima kasih banyak Bu Mili. Kamu pengkhianat. Itu namanya tahu cara adaptasi zaman. Aku gak percaya status pewaris kaya bisa datang dan pergi begitu cepat, cuma 2 menit. Dan kamu sudah kembali ke dirimu yang lama. Aku kira ini cuma tunjukkan kalau takdir sudah ditentukan. Kamu memang ditakdirkan untuk jadi orang miskin penjual roti. Dan aku masih putri kaya raya dan berkuasa. Dan aku akan selalu begitu. Benar. Sandra, kamu memang gadis terbaik. Kenapa lagi aku memilihmu? Kalian berdua bermuka dua. Sandra, waktu aku memohon barusan, itu semua untukmu. Kalau aku gak dapat kepercayaannya, gimana aku bisa memohon padamu dan ayahmu? Benarkah? Sandra, setelah bertahun-tahun bersamamu, kamu gak tahu uang yang kudapat dari penjual roti ini, bukannya itu semua untukmu. Kalian berdua, yang satu tercela, satunya lagi gak tahu malu. Kalian sangat cocok. Kenapa Kiki? Kamu pasti lagi marah ya?
Tapi itu nggak penting, karena ayahmu bukan pria kaya lagi dan kamu bukan lagi putrinya. Jangan bilang gitu. Dia masih salah satu orang kaya. Kaya berhutang. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kalian berdua. Kamu sangat picik. Status putri anak terkaya tampaknya sangat mustahil bagimu. Bukan apa-apa di mataku. Apa kamu pernah mempertimbangkan atau mungkin aku punya identitas yang lebih mulia? Oh iya, kamu barusan bilang seberapa besar hutang perusahaan ayahku. Sebenarnya, itu tidak penting. Mau 100 miliar atau 999 triliun akan kubayar untuknya. Apa kamu bicara omong kosong? 10 triliun. Gimana caranya membayar itu? Dengan hidupmu. Tapi hidupmu itu mungkin gak cukup untuk menutup itu semua. Dia cuma membual. Pasti kamu tiba-tiba jatuh dari surga terus ke neraka dan kondisi psikismu kena. Makanya kamu bilang hal-hal gila. Dasar wanita gila. Kamu bicara sangat besar. Kamu membuat lidahmu tergigit. 10 triliun? Kamu paham apa artinya itu? Bahkan kita punya 100 dirimu gak akan pernah cukup. Karena kalian orang rendahan tentunya gak bisa bayar. Bukan berarti aku juga gak bisa. Kiki. Dengar gadis liar, kamu itu gak punya uang. Seseorang bisa produksi 10 triliun. Kalau kamu lihat ke seluruh dunia, cuma ada 2 orang. Satu tuan dari perbatasan selatan Putra Zenan, satunya lagi terkenal sebagai yang abadi dari surga, penguasa istana Kejora. Apa kamu Putra Zenan? Bukan. Lalu, apa kamu penguasa istana Kejora? Jelas bukan. Gimana kamu tahu kalau bukan aku? Kamu bicara soal Putra Zenan? Cuma dia. Dia bahkan gak layak membawakan sepatuku. Kurasa kamu delusional. Kalimat itu gak pantas diucap bahkan buat penguasa negara saat ini. Penguasa mungkin gak punya hak, tapi bukan berarti aku penguasa istana Kejora gak bisa mengatakan itu. Dia gila. Gadis ini sudah gila. Mengakui kalau dirinya penguasa istana Kejora. Kiki, kamu gak boleh bicara omong kosong. Istana Kejora, itu hal tabu di Dacia. Ayah, jangan khawatir. Kamu punya keberanian, Kiki? Beraninya kamu mengaku sebagai penguasa istana Kejora sekarang. Bahkan jika kamu punya 10 kepala, itu tidak cukup. Beraninya kamu mengaku jadi penguasa istana Kejora. Kamu main-main dengan api. Kamu yang minta itu. Bahkan penguasa negara menunjukkan rasa hormat ke istana Kejora. Beraninya dia nggak hormat pada penguasa istana Kejora. Ini sangat keterlaluan. Kiki, kamu barusan cari mati. Baiklah, siapapun bahkan nggak bisa menyelamatkanmu. Enggak. Putriku salah ngomong. Semuanya jangan diambil hati. Salah ngomong? Semua di sini dengar dia begitu jelas. Dia sengaja mengaku jadi penguasa istana Kejora. Itu benar. Dia barusan ngomong begitu. Semuanya. Aku mengusulkan agar masalah ini nggak melibatkan kami serahkan saja langsung ke istana Kejora untuk hukumannya. Benar. Ini gak ada hubungannya dengan kita. Dia yang nyinggung istana Kejora. Aku bersedia bersaksi. Kami juga mau bersaksi. Aku bersedia Kami bersaksi. Aku bersedia Kami bersaksi. Jadi benar orang buang kita saat terjatuh. Kami juga mau bersaksi. Kami juga mau bersaksi. Kalian semua? Ayah, percaya padaku. Semua yang aku bilang itu benar. Baiklah, ayah percaya padamu. Kejahatan putriku, juga kejahatanku, kejahatan Johan. Hari ini, aku bersaksi ikut dengan putriku untuk hadapi kematian. Pemilih, sekarang Putra Zenan telah setia ke istana Kejora. Aku sarankan kita bawa mereka berdua ke Putra Zenan untuk dihukum. Bagus, kita akan bawa mereka dan ikat mereka sebelum Putra Zenan. Putra Zenan cuma salah satu pelayanku yang bertugas di bawah utusan khusus. Apa dia layak menghukumku? Kamu gadis gila, masih bicara omong kosong. Kita lihat berapa lama kamu bisa pura-pura saat kamu bertemu Putra Zenan. Penjaga, tangkap mereka. Putra Zenan datang dengan sepasang bebek emas dan sepasang naga dan burung phoenix, mengucapkan selamat pada pengantin baru. Semoga kalian hidup bahagia. Oh?
Selamat datang Putra Zenan. Semuanya gak perlu formal. Seperti kalian semua, aku di sini untuk mengucapkan selamat pada pengantin baru. Selamat pada pengantin baru, Pak Xian dan tunangannya. Oh, benar. Iya. Putra Zenan, apa kamu sungguh datang ke sini untuk pesta lamaranku? Jadi kamu, Pak Xian. Selamat. Sangat jarang lihat kamu dan penguasa Istana Kejora punya koneksi. Penguasa Istana Kejora? Tuan Nyaya, menantu barumu, bahkan kenalan sama Putra Zenan. Dan siapa orang ini? Xian, cepat kenalkan kami ke Putra Zenan. Ini tunanganku Sandra, Nona Sandra. Jadi kamu tunangan Pak Xian, sangat cantik. Pria berbakat dan wanita cantik. Ini mertuaku Hansel, Pak Hansel. Dan ini ketua baru grup Lintang, Bu Mili. Sebuah kehormatan. Gak pernah kusangka kalau mereka benar-benar punya koneksi dengan Putra Zenan. Sekarang keluarga Yudhistira gak akan punya kesempatan. Gak juga. Putra Zenan, apa kamu belum tahu dengan siapa kamu bicara hari ini? Apa katamu? Kiki, jangan kasar pada Putra Zenan. Putra Zenan, Anda mungkin gak tahu orang ini mengaku jadi penguasa Istana Kejora. Kami akan menyerahkannya padamu untuk dikasih hukuman. Apa? Siapa yang berani mengaku menjadi penguasa Istana Kejora? Gak cuma itu, dia juga bilang barusan kalau Anda gak layak membawa sepatunya. Lidah yang tajam. Gadis yang sangat sombong. Tolong, tenanglah. Putriku gak bermaksud, bukan itu intensinya. Karena kesialan keluarga kami membuat putriku gak bisa terima. Dia cuma sedikit kebingungan. Itulah kenapa dia bilang begitu. Hah? Gak benar? Kita semua dengar dengan jelas. Dia delusional. Benar, aku rasa dia cuma pura-pura gila. Xian, kamu ular gak tahu terima kasih. Putriku bersamamu selama 3 tahun. Dia kasih makan dan merawatmu. Apa kamu gak bersimpati padanya? Apa harus jadi sangat kejam? Bukannya aku gak peduli soal masa lalu kami. Sayangnya dia terlalu berani dan ceroboh. Dia dengan sadar menghina penguasa istana dan Putra Zenan. Ini semua kesalahannya. Dia gak bisa diampuni. Dia menghinaku dan aku gak boleh tersinggung. Tapi karena dia menyinggung penguasa Istana Kejora, itu kejahatan besar. Aku gak punya hak untuk memaafkannya. Aku harus membawanya ke penguasa istana untuk menunggu penghakiman. Penjaga, bawa dia pergi. Tunggu. Ayah. Membawaku? Biar ku tanya. Putra Zenan, apa kamu kesini atas perintah naga terbang dan punik putih? Gimana kamu bisa tahu? Apa kamu kesini atas perintah naga terbang dan punik putih? Naga terbang dan Phoenix putih? Siapa mereka? Mereka kedengarannya penting untuk bisa memerintah Putra Zenan. Dari yang ku tahu, aku percaya mereka dari Istana Kejora. Bahkan Putra Zenan nurut padanya. Oh. Apa naga terbang dan punik putih kasih tahu kamu untuk siapa hadiahnya hari ini? Itu untuk Pak Xian dan tunangannya. Mereka cuma bilang Xian. Mereka nggak bilang tunangan Xian. Itu siapa namanya? Mereka benar gak bilang. Sepertinya naga terbang dan punik putih nggak mau mengungkap identitasku. Apa kamu perlu tanya siapa namanya? Karena dia tunangan Xian, tentu saja yang dikatakan adalah aku. Benar, Putra Zenan di sini untukku. Benar, aku di sini untuk Pak Xian, naga terbang dan Phoenix putih. Kata kedua utusan itu, dia teman dari Istana Kejora. Demi dikenali penguasa Istana Kejora, aku tersanjung. Dengar ya, kamu bisa denganku, di sampingku, seumur hidup. Apa kamu tidak ingat? Tapi semuanya berhenti pada pesta hari ini. Dasar sialan, kamu masih berpura-pura ya? Kamu nggak dengar perintah Putra Zenan? Cepatlah, tangkap wanita gila ini untukku. Berhenti. Karena kamu nggak mengenaliku, kamu seenggaknya mengenal jimat ini kan? Bukankah itu jimat yang kukasih ke naga terbang dan Phoenix putih? Iya, mereka kasih ini ke aku. Mereka bilang nggak peduli apapun yang terjadi, aku bisa bergantung pada jimat ini untuk bantuan. Mereka kasih itu padamu? Bukannya naga terbang dan punik putih bilang kalau aku tinggal di pengasingan kota Yun? Apa mungkin itu kamu? Apa kamu sungguh penguasa Istana Kejora? Yang terhormat Putra Zenan, jangan percaya gadis sialan ini.
Meskipun aku nggak tahu tentang apa jimat ini, sebelum aku datang ke sini, aku tahu asal-usulnya dari penyelidikan. Dia itu cuma jual roti kukus. Benar. Aku bersamanya selama 3 tahun. Aku tahu siapa dirinya. Keberadaannya sebagai putra Yohan. Itu hal yang sangat dimengerti. Tapi, kalau dia penguasa Istana Kejora, sangat gak masuk akal. Apa kamu serius? Aku bersumpah, kalau dia penguasa Istana Kejora, aku rela membunuh diriku di sini. Sian, waktu demi waktu, kamu selalu memandangku rendah. Pasti dulu aku buta, pernah cinta pada bajingan sepertimu. Melapor pada Putra Zenan. Saat anak buahmu menemui naga terbang dan Phoenix putih, aku melihat mereka berdua masuk ke toko roti kukus pagi hari. Kemungkinan mereka meninggalkannya saat sarapan. Beraninya kamu. Kamu temukan jimat tapi nggak dikembalikan. Dan kamu menyamar jadi penguasa Istana Kejora untuk menipuku. Ini tak bisa dimaafkan. Bawa mereka pergi. Kamu bajingan, gimana bisa kamu dapat perhatian naga terbang dan bonik putih? Gadis gila, kamu dalam masalah besar dan kamu masih katakan omong kosong? Baiklah, karena kamu adalah murid penguasa Istana Kejora, pasti naga terbang dan bonik putih sudah tunjukkan padamu. Istana Kejora dan awan terbang kan? Kamu tahu Istana Kejora dan awan terbang? Kalau aku bisa ambil kancingmu, aku juga bisa ambil nyawamu. Aku juga bisa ambil nyawamu. Tangan Istana Kejora awan terbang. Kamu benar-benar penguasa Istana Kejora. Salam hormat penguasa. Salam hormat penguasa. Bagaimana mungkin? Dia cuma gadis kecil yang hilang selama bertahun-tahun. Dia ternyata benar-benar orang penting. Bukankah kamu bilang dia bukan siapa-siapa? Kamu bilang kamu sangat mengenalinya. Habis. Kita sudah ganggu penguasa Istana Kejora. Habis sudah keluarga Sander. Aku wanita tua, masa sudah gila. Aku kehilangan menantu yang hebat. Aku sangat menyesalinya. Aku menyesal. Pak Yohan, Tuan Putri benar-benar penguasa Istana Kejora. Keluarga kita terselamatkan. Kiki, kamu. Ayah, sejak lama aku sudah bilang, aku bukan orang yang lemah. Dengan kemampuanku sekarang, aku bisa melindungi ayah dari apapun. Bagus. Ini bagus Jadi sekali. Sinta benar-benar adalah penguasa Istana Kejora. Kita jalan makanan bersama penguasa selama 3 tahun. Aku harus dapat foto bersama dia. Kalian semua berdirilah. Terima kasih penguasa. Penguasa, orang-orang ini punya niat jahat. Mereka terus coba pakai aku untuk menyakitimu. Mereka gak bisa dimaafkan. Gimana kita akan hukum mereka? Kiki, aku... Bukankah kamu tadi bilang kalau aku adalah penguasa Istana Kejora, maka kamu akan bunuh diri sekarang? Pria sejati menepati janjinya. Karena kamu takut mati, tutup mulut busukmu. Kalau kamu bilang satu kata lagi dan mengotori telingaku, aku akan mencabik-cabikmu. Karma, ini karma. Karma ini untukku dan putraku. Karma. Penguasa istana. Aku bodoh dan buta. Aku gagal mengenalimu. Kumohon, maafkan aku. Yang mulia, aku pantas mati. Aku nggak harusnya membela bajingan itu. Tolong ampuni aku kali ini. Dengan statusmu, kamu bahkan gak layak dapat hukumanku. Benar, orang sepertimu gak layak. Biarkan bawahanku yang menangani. Penjaga, bawa mereka pergi. Enggak. Pak Yohan, biar ku jelaskan. Kami berdua gak bermaksud mengkhianatimu. Itu Bu Mili. Dia memakai anakku untuk memaksaku mengkhianatimu. Tolong Pak Yohan kasih aku kesempatan lain. Iya Pak, kami dipaksa. Aku akan kembali menyatukan semua dewan untuk berhenti minta pertanggungjawabanmu. Dan aku akan mengembalikanmu sebagai ketua. Kalian dua anjing. Kalian buang-buang waktu Pak Yohan karena mengajarimu. Lihat kalian berdua. Setelah semua ini, kamu masih gak menyesal mengakui kalau kamu salah? Apa salahku? Kalau bukan karena bajingan ini, kamu akan kalah hari ini, bukan aku. Dan kamu menang kan? Kenapa nggak kamu biarkan aku membawa mereka? Karena aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini.
kamu menyelesaikan masalah denganku. Tamparan ini untuk ayahku. Tamparan ini untuk diriku. Enggak, menjauhlah dariku. Kamu pantas dapat itu. Ayah kenapa? Ayah kenapa? 10 tahun aku kasih dia racun. Selama 10 tahun racunnya sudah menyebar. Apa katamu? Kamu meracuninya? Iya, ternyata si tua ini kuat. Untuk orang lain 8 tahun sudah cukup untuk membuatnya mati. Tapi dia perlu 10 tahun. Berikan penawarnya. Racunnya sudah menyebar di tulangnya. Gak ada obatnya. Dia cuma bisa mati di tanganku. Dasar wanita iblis. Ayah, Kiki, takdir memang jahat. Gak pernah terpikirkan kalau kita, ayah dan anak yang terpisah 16 tahun, setelah melewati hal berat akhirnya bertemu lagi. Cuma untuk jadi hari terakhir kita. ayah. Enggak. Ayah akan baik-baik saja. Liman, aku di sini, Pak. Apa kamu ingat aku punya surat untukmu? Kalau putriku ketemu, semuanya akan jadi miliknya. Pak, jangan khawatir. Akan kupastikan itu terjadi. Kiki, untuk sisa hidupmu, ayah gak bisa menemanimu. Ayah, Mulai sekarang jaga dirimu. Jaga dirimu dengan baik. Pak Yohan, ayah. Cepat panggil ambulan. bawa dia ke rumah sakit dulu. Cepat. Poni Putih, bawa rumput roh surgawi ke kota Yun. Lebih cepat lebih baik. Baik. Gimana keadaannya? Jangan khawatir, dengan rumput roh surgawi, Pak Yohan akan baik-baik saja. Tapi racun ini sudah ada di tubuhnya selama 10 tahun, merasuk dalam tulangnya. Rumput roh surgawi gak bisa menyembuhkannya. Apa katamu? Bahkan rumput ini gak berguna. Kalau gitu ayahku gak bisa diselamatkan. Masih ada harapan. Dari yang ku tahu ada dokter tradisional dari Provinsi Jiang. Dia menyembuhkan melalui pil pusaka ajaib. Disebut sebagai pil permajaan. Harusnya bisa menetralkan racun di tubuh Pak Yohan. Akan ku cari dia sekarang. Ketua, aku dengar dokter tua ini sangat keras kepala. Dan pil permajaan itu adalah warisan dari keluarga mereka. Siapapun yang minta, mau diminta baik-baik atau pakai kekerasan sekalipun gak mereka kasih. Kalau ketua yang minta, aku khawatir tetap gak dikasih. Gak peduli sesusah apa, aku harus dapat pil itu. Ayah, kali ini aku gak akan biarin ayah tinggalin aku lagi. Gak akan pernah. Nona Phoenix Putih, apa orang yang kamu maksud? Nama belakangnya Jayadi dan nama depannya Jimmy. Dia punya cucu namanya Yoel Jayadi. Kenapa kamu bisa tahu? Semua orang di Provinsi Jiang tahu, Yoel Jayadi itu sangat hebat, benar-benar ajaib. Dia pembisnis jenius. Sebelum umur 20 tahun, perusahaannya sudah bernilai miliaran. Bahkan ayahmu bilang, kalau kamu ketemu, dia mau jodohin kamu sama Tuan Muda Yoel. Cuma orang hebat kayak Tuan Muda Yoel yang pantas untukmu. Yoel Jayadi. Nama itu kayak gak asing.
Terima kasih sudah selamatin aku. Namaku Yoel Jayadi. Aku harus panggil kamu siapa, Pri? Apa benar itu dia? Tapi sekarang, Pak Yohan sudah gak mau kamu nikah sama dia. Katanya sekarang ada yang aneh sama Yoel. Dia terus bilang mau ke Gunung Jardin untuk jadi biksu. Jadi biksu? 3 tahun yang lalu dia daki Gunung Jardin. Waktu dia pulang dia berubah. Dia kayak kehilangan akal sehat. Bertahun-tahun dia bolak-balik ke Gunung Jardin. Tiap pulang dia kelihatan sedih. Belakangan dia debat sama kakeknya. Dia bilang mau menjadi biksu. Aneh sekali. Apa mungkin dia jadi aneh karena dia jatuh dari tebing? Sayang sekali. Padahal dia hebat. Ketua, rumput roh surgawi ini cuma bisa tahan racunnya 3 hari. Gak ada waktu lagi, ayo kita cari obatnya. Betul, siapkan mobil, kita ke keluarga Jayadi. Dasar anak nakal, anak kurang ajar. Mau pergi ke Gunung Jardin buat cari peri. Di dunia ini gak ada peri. Dia satu-satunya pewaris keluarga Jayadi. Kalau jadi biksu, berarti garis keluarga ini sudah selesai. Cucu gak berbakti. Tuan besar, tuan muda masih gak mau makan. Dasar anak nakal. Jadi kamu mau kelaparan sampai mati? Oke, kamu tinggal saja di rumah. Kalau kamu tetap mau jadi biksu, kamu gak akan pernah bisa keluar. Kakek, pikiranku sudah bulat, hatiku sudah mantap. Gak akan ada yang bisa ubah pikiranku. Aku tahu, aku yang sekarang belum layak untuk peri itu. Kalau gitu, aku mau ke Gunung Jardin dan hidup bersama dia selamanya. Dasar keras kepala. Kalau kamu mau keluar rumah ini, kamu harus melangkahi mayat kakekmu ini. Cucu nggak berbakti. Ketuk pintunya. Baik. Tuan muda, ada 2 wanita mau ketemu tuan di depan. Lelaki wanita aku nggak peduli. Aku nggak mau ketemu. Kalian berdua maaf, tuan besar lagi kurang sehat. Gak bisa ketemu tamu hari ini. Kurang sehat? Baru saja ku dengar dia teriaki cucunya. Dia teriak kencang. Gak kedengaran kurang sehat. Tolong kasih tahu, orang dari Istana Kejora datang buat minta obat. Memangnya kenapa kalau dari Istana Kejora? Orang lain takut sama kamu, tapi aku enggak. Walau kamu bikin hidupku hancur, aku enggak akan kasih obatnya. Kamu berani sekali gak hormatin Istana Kejora. Sudah, kita yang perlu bantuan. Gak boleh ceroboh. Boleh minta tolong, minta Tuan Muda Yoel buat keluar, aku temannya. Tuan Muda Yoel lagi dikunci sama Tuan Besar di lantai atas. Kalian berdua sebaiknya pergi. Baiklah, kami pergi dulu kalau begitu. Kakek terlalu remehin aku. Dia pikir aku nggak bisa. Hei, hati-hati. Maaf, aku buru-buru. Sudah Ponik Putih, gak apa-apa. Selama semuanya aman. Pergi sana. Maafkan aku. Dasar anak nakal, bisa-bisanya kamu kabur. Kamu mau aku mati? Ketua itu Tuan Jimmy. Cepat. Anak nakal, cepat berhenti. Tuan Jimmy, halo. Siapa kamu? Tuan Besar, mereka ini 2 wanita yang datang ke rumah tadi. Oh, jadi kamu yang tadi ke rumahku dan bilang dari Istana Kejora. Betul sekali, namaku Kiki Yudhistira, anak orang terkaya di Dacia. Ayahku bernama Yohan Yudhistira. Sekarang ayahku keracunan parah.
Aku datang buat minta pil permajaan ke Tuan Jimmy. Aku harap Tuan Jimmy bisa selamatin ayahku. Jadi kamu anak Yohan Yudhistira yang sudah lama hilang. Dipikir-pikir, Yohan dan aku baik-baik saja. Kalau gak bilang dari Istana Kejora, saya bisa pertimbangin lagi. Tapi kalian orang Istana Kejora tekan aku terus-terusan pakai cara kasar dan cara licik kalian minta secara paksa. Orang tua ini gak akan pernah kasih walau aku harus mati. Tuan Jimmy, hari ini baru pertama kali aku datang. Kapan aku terus-terusan tekan Tuan? Dan aku minta baik-baik sama Tuan. Kapan aku minta secara paksa? Kapan aku minta secara paksa? Kayaknya Nona Kiki jago pura-pura bodoh. Tuan Jimmy, aku benar-benar gak mengerti. Pulang dan coba tanya sama ketua Istana Kejora. Ketua Istana Kejora? Maksudnya, Ketua Istana Kejora paksa Tuan Jimmy buat kasih pil permajaan itu. Bilang sama dia, aku nggak akan pernah kasih pil peremajaan ini ke dia. Kalau dia mau bunuh aku, dia bisa bunuh aku kapanpun. Tapi kalau dia macam-macam sama keluargaku, aku pasti lawan dia sampai akhir. Aku tahu, aku nggak punya kuasa buat lawan dia. Tapi aku bakal pakai semua koneksi buat kasih tahu semua orang di Dacia ini siapa dia sebenarnya. Akan kuhancurkan reputasinya. Tuan Jimmy? Ketua, apa yang baru saja dia bilang? Bukannya ini baru pertama kali kita kesini. Kapan kita pernah tekan dia? Apa mungkin ada orang yang pakai identitasku dan paksa Tuan Jimmy buat kasih pil permajaan itu? Mungkin saja. Tapi siapa yang berani seperti itu? Gak peduli siapapun, tolong cari orang itu buat aku. Baik. Oh iya, apa kamu tadi dengar? Siapa yang kabur? Apa itu cucunya? Iya, aku dengar. Itu pasti cucunya. Berarti orang tadi itu Yoel. Harusnya benar. Cepat masuk mobil, ikutin dia. Kalian berdua, ayo main sama kami. Kalian cepat lari, mereka bukan orang baik. Tuan Muda Yoel, jangan pikirin kami. Mereka yang harusnya lari. Kamu tahu aku? Nona, kamu salah. Kalian berdua cantik banget. Nggak mungkin lelaki bisa lari dari kalian. Kakak, kamu berani pukul kakakku? Kamu cari mati. Nona, hati-hati. Gimana? Masih nggak mau pergi? Kalau belum cukup, aku bisa main lagi sama kalian. Kami pergi. Nona, maafkan kami. Cepat pergilah. Nona, apa kalian tahu mereka siapa? Dan kalian siapa? Kenapa kalian selamatin aku? Dan kalian siapa? Kenapa kalian selamatin aku? Nona, kamu kayak nggak asing. Apa kita pernah bertemu? Sebelum orang yang pakai identitasku ketemu, kayaknya jangan kasih tahu dulu. Kamu juga kayaknya nggak asing ya. Mungkin kita pernah ketemu di acara penawaran perusahaan. Ah, mungkin. Tadi kamu tanya kami siapa mereka. Kamu nggak tahu siapa mereka. Aku nggak tahu. Kenapa mereka mau culik kamu? Aku nggak tahu. Ini kacau. Apa mereka orang suruhan yang paksa Tuan Jimmy buat kasih pil permajaan itu? Aku terlalu gegabah tadi. Kalau aku tahu, aku nggak akan lepasin mereka. Nggak apa-apa. Mereka cari pil permajaan itu, pasti mereka ke rumah Tuan Jimmy lagi. Oh, aku ingat. Kalian orang yang tadi di sekitar rumah kakekku. Kalian mau ketemu kakekku karena pil permajaan juga? Benar sekali. Kami selamatin kamu. Kamu nggak mau balas kebaikan kami? Maksudnya, kalian mau aku minta pil permajaan itu ke kakek. Tapi itu warisan keluarga. Kakekku pasti... Tuan Muda Yoel, aku tahu ini terlalu muluk-muluk. Tapi aku nggak punya pilihan lagi. Ayahku keracunan. Cuma pil permajaan itu yang bisa sembuhin dia. Jadi tolong bantu kami, Tuan Muda Yoel. Kedepannya, aku Kiki akan balas kebaikanmu. Nggak perlu. Nanti juga aku mau tinggalin semua hal duniawi ini. Nona ini benar.
kalian selamatin aku. Dan kalian minta pil itu untuk selamatin nyawa orang. Jadi, aku akan bantu kalian, lalu aku akan jadi biksu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ketua, kami sudah tahu orang yang pakai namamu. Namanya William Kurnia, biasanya dipanggil Tuan William. Dia punya pengaruh besar di Provinsi Jiang. Dia orang kita. Bisa dibilang begitu, tapi dia cuma rekan. Setelah dapat pil itu, kita akan urus dia. Baik. aku sudah bilang. Lupakan saja, aku nggak akan kasih pil peremajaan itu. Tuan Jimmy, aku sudah bilang. Bukan aku yang mau pil ini, tapi ketua Istana Kejora yang mau pil itu. Kamu tahu konsekuensi kalau urusan sama Istana Kejora kan? Konsekuensi? Aku sudah 70 tahun, apa yang perlu aku takutin? Hah? Kamu mau hidupku? Ambil saja kapanpun. Dasar bajingan tua. Ngapain ambil hidupmu? Kamu gak takut mati kan? Gimana kalau cucumu? Apa kamu bilang? Kamu mau ganggu cucuku? Beraninya kamu. Di Provinsi Jiang, gak ada yang gak bisa aku lakuin. Lihat baik-baik, cucumu yang berharga sudah jadi tamu orang-orangku. Kemana kamu bawa cucuku? Nasib cucumu ada di tanganmu. Kalau kamu keras kepala dan bersikeras, nggak ngasih pil permajaan itu, cucumu bakal berakhir di Sungai Lan Provinsi Jiang. Waktu kamu ketemu dia, setengah badannya pasti sudah dimakan ikan. Pikir baik-baik. Kalau kamu kooperatif dan kasih pil permajaan itu, aku janji kamu akan ketemu dia dalam kondisi aman. Oke, kalau gitu, kayaknya menurutmu pil itu lebih penting dari cucumu. Aku nggak maksa. Nanti, kamu cari saja dia di Sungai Lan. Aku nggak bilang nggak bakal ngasih. Lihat, harusnya kamu bilang dari awal. Cepat ambil. Tapi, janji kalau aku kasih pilnya kamu kembaliin cucuku. Aku nggak ada masalah sama cucumu. Kalau ketua kami nggak butuh pilmu, aku nggak ngelakuin ini. Aku janji, kasih aku pilnya, dia pasti baik-baik saja waktu ketemu kamu. Ambil. Ya. Bahan dari pil ini, ginseng sajo ribuan tahun dan roh hutan ratusan tahun. Kalau kamu periksa, kamu bakal tahu itu. Terima kasih Tuan Jimmy. Kamu nggak layak mengambil pil permajaan itu. Kamu nggak layak mengambil pil permajaan itu. Yoel, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kek. Mereka bawa kamu kemana? Bukan mereka, kakek. Mereka yang selamatin aku. Mereka? Bukannya mereka sama William kerja sama? Enggak. Dia pikir dia siapa? Dia kerja sama kami? Nggak mungkin. Jadi kamu William Kurnia. Tadinya aku mau urus kamu, nggak nyangka malah muncul sendiri. Kamu ganggu urusanku dan mau buat perhitungan sama aku. Dasar kurang ajar. Kamu cari mati. Di Provinsi Jiang nggak ada yang berani ngomong gitu sama aku. Kalian, patahin kaki mereka berdua. Buat dia berlutut dan hormati aku. Iya. Bukannya mereka dari Istana Kejora? Kenapa mereka saling serang? Bonek putih, minggir.
Kalahin orang pakai daun. Siapa kamu? Kalahin orang pakai daun. Siapa kamu? Kenapa? Sekarang kalian takut? Gak peduli kalian siapa. Kalian tetap bukan tandinganku. Pernah dengar Istana Kejora? Aku dari Istana Kejora. Kali ini, aku diminta langsung sama ketua. Dia suruh ganggu kamu orang gak bersalah? Culik, peras, dan ambil apa yang kamu mau? Itu karena orang tua ini gak bisa dibaikin. Ketua istana kami minta pil permajaan, tapi dia tolak, bahkan dia hina ketua istana. Jadi aku harus kasih dia pelajaran. Apa ketua Istana Kejora kasih tugas ini langsung ke kamu? Betul. Karena ini, aku sangat beruntung dipanggil langsung sama ketua. Begitu? Aku nggak ingat pernah panggil kamu dan nggak ingat pernah suruh kamu buat minta pil permajaan. Apa hubungannya sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya, orang yang ngomong sama kamu ini ketua Istana Kejora. Apa kamu bilang? Dia ketua Istana Kejora. Kalau gitu, aku Kaisar Agung. Buka mata kamu, lihat ini apa? Tanda Phoenix Putih. Kamu, Phoenix Putih utusan khusus Istana Kejora. Dia? Dia, ketua Istana Kejora. Dia, ketua Istana Kejora. Dia benar-benar ketua Istana Kejora. Kamu benar-benar ketua istana. Satu-satunya yang dilayani utusan khusus itu cuma ketua Istana Kejora. Siapa lagi? Ketua, aku pantas mati. Aku pantas mati. Tolong jelaskan di depan Tuan Jimmy. Apa aku pernah suruh kamu minta pil permajaan ini? Enggak pernah. Aku kelewatan. Aku sendiri yang mau pil itu. Tuan Jimmy, apa sudah jelas sekarang? Aku yang percaya tipuan orang ini dan asal tuduh ketua. Dari sekarang, kamu diusir dari Istana Kejora. Sebelum itu, kamu dihukum cambuk 100 kali. Beratan? Enggak. Ketua, tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Sekarang pulang, terima hukuman dari istana. Tuan Jimmy, sebelumnya aku nggak pernah suruh orang minta pil permajaan itu. Kali ini aku datang sendiri ke sini buat minta pil permajaan itu. Kakek, kalau gak dibantu sama Nona Kiki, aku pasti sudah dibawa orang Tuan William dari tadi. Jadi karena dia sudah selamatin aku, kasih aja pil permajaan itu. Diam. Nona Kiki, kamu sudah selamatin Yoel dan aku sangat berterima kasih. Tapi pil permajaan ini warisan keluarga kami. Kakek, ini kan warisan keluarga. Akhirnya bakal dikasih ke aku. Jadi sekarang aku putusin buat masa depanku sendiri. Aku kasih pil permajaan ini ke Nona Kiki. Dasar anak kurang ajar. Ayolah kakek, Pak Yohan Yudhistira itu tokoh bisnis paling hebat. Dia idolaku. Kita harus kasih pil permajaan ini buat selamatin dia. Lagian pil ini kelihatannya harta karun, nyatanya ini sumber masalah. Karena pil ini, keluarga kita nggak pernah damai. Tuan William pergi hari ini, tapi siapa tahu besok ada Tuan William lainnya. Akhirnya pil ini bukannya lindungin keluarga kita, tapi malah jadi bencana. Benar kata dia, kamu gak sebijaksana cucumu. Kamu? Oke. Kamu benar. Lagian juga nanti pil ini bakal jadi milik kamu. Karena kamu mau kasih sebagai tanda kasih sayangmu ke Nona Kiki. Aku setuju. Ini ambil. Apa? Tanda kasih sayang? Kakek, kamu ngomong apa? Aku sama Nona Kiki baru pertama kali bertemu. Hah? Kalau bukan tanda kasih sayang, aku gak jadi kasih. Kakek, aku sudah bilang, di hatiku sudah ada orang lain. Karena aku gak bisa nikahin dia. Aku mau pergi ke Gunung Jardin dan tinggal di sana selamanya. Tuan Muda Yoel, kamu ke Gunung Jardin cuma buat wanita itu. Tepatnya buat peri itu. Peri? Istana Kejora punya cabang di Gunung Jardin? Kenapa aku nggak pernah dengar peri yang kamu maksud itu? Aku nggak pernah lihat peri. Betul, aku juga sudah bilang, gak ada peri di dunia ini. Anak nakal ini gak mau dengar. Kalau nggak ketemu sendiri juga, aku nggak percaya. Apa? Kamu beneran lihat dia?
Bukan cuma lihat, dia selamatin aku. Bukan cuma lihat, dia selamatin aku. Apa yang dia maksud itu aku? Tuan Muda Yoel, kamu cuma lihat dia sekali, kamu langsung terpikat. Sedikit gak masuk akal. Nona Kiki, cinta pandangan pertama memang butuh alasan. Kalau iya, kenapa disebut cinta pandangan pertama? Apalagi, cinta seseorang itu bukan cuma tentang penampilan, tapi itu tentang perasaan yang terukir di jiwa. Walau sudah 3 tahun dan belum bertemu lagi, aku sudah cinta dia sedalam ini. Jadi, karena orang yang belum tentu ada, kamu rela gak sama wanita manapun? Kamu gak pikirin hidupmu dan jadi biksu? Dia ada, cuma kami masih belum ketemu. Gak mungkin gak ada. Di dunia ini, ada ribuan wanita, tapi di hatiku, gak ada yang sebanding sama dia. Jadi gak bisa dibilang gak pikirin hidupku kan? 3 tahun yang lalu aku selamatin kamu, dan kamu secinta itu sama aku. Tapi orang yang sudah aku cinta 3 tahun, aku kasih semua, malah khianatin aku. Nona Kiki, karena kamu sudah dapat pil permajaan ini, aku pergi dulu. Kalau kamu pergi ke Gunung Jardin, kamu bisa cari aku di kuilnya. Kakek, jaga dirimu. Gimana kalau aku minta kamu gak pergi? Gimana kalau aku minta kamu gak pergi? Nona Kiki, bukannya aku gak hormatin kamu. Kamu memang anak orang paling kaya di Dacia. Dan kamu juga ketua istana Kejora. Walau keluargamu, tampilanmu, bahkan kemampuanmu jauh di atasku, dalam hatiku, yang aku punya cuma hormat dan bersyukur. Cintaku cuma punya dia. Waktu itu sesudah aku selamatin kamu bilang namamu Yoel Jayadi. Kamu tanya kamu harus panggil aku apa, aku gak jawab. Hari ini aku jawab, nama keluargaku Yudhistira. Nama depanku Kiki. Itu kamu? Itu benar-benar kamu? Kamu peri yang selamatin aku? Tuan Muda Yoel, kamu tetap mau jadi biksu di kuil Jardin? Enggak. Enggak mau, mesti harus mati. Ya ampun. Orang yang sudah besarin dia selama lebih dari 20 tahun, kakeknya sendiri kalah sama orang yang baru dia temui sekali 2 kali. Kalau boleh tahu Nona Kiki, apa kamu sudah nikah? Kamu punya pacar? Aku punya, tapi kemarin sudah gak lagi. Yes! Luar biasa! Oke. Ambil tanda cintamu, selamatin calon mertuamu. Kakek, kamu ngomong apa? Terima kasih Tuan Jimmy. Kita bakal jadi keluarga, kenapa berterima kasih? Ayo. Sesudah minum pil permajaan, racun di badan Tuan Johan sudah hampir hilang. Istirahat 2 hari lagi, sudah bisa pulang. Bagus, Ayah. Iya. Aku bisa selamat karena Tuan Jimmy. Aku harus balas kebaikan Tuan. Nggak perlu balas. Tapi, orang tua ini punya satu permintaan. Tuan Jimmy, kalau minta yang lain, aku setuju tanpa ragu. Tapi, kalau tentang anakku, aku nggak bisa pastiin. Maafin aku nggak bisa apa-apa. Oh, kamu Tuan Johan. Semua orang bilang kamu pintar. Aku gak nyangka, ternyata kamu lebih pintar dari aku. Tuan Jimmy, zaman sudah berubah. Sudah ke zaman perjodohan dan harus nurut perintah orang tua. Ya, urusan anak muda, biarin mereka saja yang urus sendiri. Oh, oke. Orang tua ini sudah ketinggalan zaman. Aku gak ikut campur. Kiki, kamu dan Tuan Yoel jalan-jalan saja. Ayah dan Tuan Jimmy mau ngobrol sesuatu. Oke.
Nona Kiki, apa rencanamu ke depannya? Pulang ke Istana Kejora? Enggak. Semua urusan di Istana Kejora sudah diserahin ke naga terbang dan punik putih. Waktu kecil, aku janji ke ayah bakal bantu dia kalau sudah dewasa. Sekarang, aku bakal mengurus grup langit. Serius? Oke, karena kamu nggak punya pacar, apa aku boleh kejar kamu? Boleh. Kalau kamu bisa, kejar aku. Kalau aku gak dapat kamu hari ini, aku kejar 100 hari lagi. Kalau masih gak dapat 100 hari, aku akan kejar kamu seumur hidup.